Hispa, ya, Wahda Islamiyah. Bintari, Habib Umar, KMKI. Ya, Habib Umar juga mewakili. Ya, nggak ada bersama kita cukup. Saya ingin berikan kesempatan kepada Pak Maijen Buding karena waktu kita semakin malam, pointer-pointernya secara singkat. Majelis Mujahidin, Abah juga ada di sini. Ekonomi gelombang aksi massa menuntut proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau biasa disapa Ahok terkait kasus penistaan Al-Quran terus bergulir. Aksi massa yang semula hanya unjuk rasa bisa berkembang menjadi kekuatan people power karena penyelesaian kasus penistaan oleh Ahok di Pulau Seribu yang berlarut-larut. Pembina Gerakan Nasional pendukung fatwa MUI Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab mengatakan besarnya gerakan aksi bela Islam 4 November mendatang bukanlah karena dukungan partai politik atau tokoh politik manapun, namun karena qadarullah atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disampaikan oleh Habib Rizik yang mengkritik langkah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang bertandang ke kediaman ketua partai politik kemarin. Habib Rizik menegaskan bahwa seharusnya Presiden selaku pemimpin negeri ini melakukan silaturahim dan bertandang serta meminta nasihat kepada para ulama, kiai, ustadz maupun para habaib. Selain itu Habib Rizik juga mengatakan bahwa aksi damai bela Islam 4 November mendatang adalah aksi massa umat Islam yang menuntut keadilan atas penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Berikut kutipan pernyataan Habib Rizik Syihab dalam konsolidasi Gerakan Nasional pendukung fatwa MUI di hadapan awak media cetak, radio, TV, dan online. November kita besok ini ditunggangi oleh partai, dibayar oleh partai, dibiayai oleh partai. Dia pikir ini partai politik yang mengatur dan menggerakkan gerakan ini. Itu salah besar, saudara. Kita mesti sadarkan kepada Bapak Presiden kita bahwa gerakan sebesar ini, saudara, mau ormas atau partai politik nggak bakal mampu untuk menggerakkan sahabat ini. Ini yang menggerakkan adalah takbirun Rabbani. Ini merupakan takdirun ilahi. Ini panggilan ilahi Allah yang menggerakkan hati hamba-hambanya di seluruh Indonesia untuk bangkit menuntut dan membela kesucian daripada kitab suci ya. Bisa menggerakkan ini nggak ada ya, nggak ada. Apalagi partai politik kecil, saudara, nggak ada bisa menggerakkan gerakan sahabat ini, saudara. Ini bukan gerakan orang-orang politik. Saya mau tanya semua yang ada di sini, saudara. Apa selama ini kita kumpul, kita rapat, kita turun, saudara? Apa selama ini kita dibayar oleh pimpinan partai? Apa ada pimpinan partai itu datang ngatur-ngatur kita? Jadi salah alamat Jokowi. Mestinya datangnya ke pusat Bakhtiar Nasir. Mestinya datangnya ke bapak-bapak yang ada di sini. Mestinya datangnya ke Ibu Rifah Rahmawati, datangnya ke Bu Ratna Sarumpait, datangnya ke Ustaz Abu Jibril, datangnya ke Ustaz Muhammad Siddiq, datangnya ke Ustaz Khattab. Saudara, bukan datang ke pimpinan partai politik. Saudara, ini bukan gerakan politik, bukan. Ini gerakan penegakan hukum. Ini gerakan pembelaan daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saya sepakat, Bu Rahmawati, sekali lagi saya ingin ulangi di sini, Bu Rahma, yang sebagaimana saya sampaikan kemarin, hampir seluruh gerakan Islam itu sepakat bahwa kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Saya ulangi dulu, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang dijiwai Piagam Jakarta sesuai dekret Presiden Soekarno tanggal 5 Juli tahun 1959. Jadi dalam dekret Presiden 5 Juli tahun 59, Presiden Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia mengeluarkan dekret itu menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang dijiwai Piagam Jakarta menjadi satu kesatuan konstitusi yang tidak terpisahkan. Takbir, merdeka, sallu ala nabi. Ya, baik Ikhwan, apa sementara itu Habib Rizik juga menyatakan dalam press release yang diterima oleh awak media bahwa Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau GNPF MUI adalah sebuah gerakan non-politik yang bertujuan menegakkan supremasi hukum terhadap pelaku penistaan atau penodaan agama
seperti yang telah dilakukan oleh Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama alias Ahok. GNPF MUI yang menjadi lokomotif gerakan aksi damai bela Islam pada tanggal 4 November 2016 menuntut agar Gubernur DKI yang telah menistakan Islam harus ditangkap demi tegaknya supremasi hukum di negara kesatuan Republik Indonesia dan demi rasa keadilan terhadap umat Islam seluruh Indonesia yang sangat kecewa dengan pernyataannya. Kepada Presiden Jokowi, GNPF MUI atau Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia menuntut agar berlaku adil dan tidak melindungi Ahok yang jelas-jelas telah melakukan tindakan penodaan agama dan tidak melihat persoalan aksi bela Islam ini sebagai sesuatu yang dikhawatirkan akan mengarah kepada people power pada penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia juga agar tidak bersikap represif terhadap peserta dan tidak membendung peserta aksi yang datang dari berbagai penjuru Nusantara. Sementara itu aksi damai bela Islam ini akan dilaksanakan mulai dari salat Jumat di Masjid Istiqlal, dilanjutkan dengan long march ke depan Istana Negara melalui Balai Kota dan Patung Kuda, kemudian orasi di depan Istana sampai delegasi selesai bernegosiasi dengan pihak Istana Negara. Berikut kutipan pernyataan Panglima Lapangan Munarman kepada awak media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tuan-tuan guru, para alim ulama, para pembina PNDL yang saya hormati, para tokoh-tokoh jurnalis, saya ingin sampaikan bahwa titik berangkat aksi itu adalah Masjid Istiqlal setelah sholat Jumat. Rutenya adalah kita melalui Medan Merdeka Timur, Medan Merdeka Selatan, dan Medan Merdeka Utara. Itu rutenya. Jadi kita berbentuk huruf U sebenarnya. Ya, kita membentuk huruf U. Bagi yang tidak sempat sholat Jumat di Istiqlal, maka dipersilakan untuk langsung bergabung di Medan Merdeka Barat. Medan Merdeka Barat. Kalau dari Patung Kuda sampai ke utaranya. Patung Kuda sampai ke utara. Untuk ibu-ibu nanti itu kita persiapkan sebelah kiri jalan yang ke arah utara. Ya, nanti bapak-bapaknya yang sebelah kanan jalan yang bersinggungan, yang berlawanan arah, ya, yang melawan arus dan itu Bapak Termohon. Itu mengenai rute. Kemudian titik-titik toiletnya itu ada di Silang Monas Utara, ya, dan Silang Monas Selatan. Silang Monas Utara yang di sebelah barat laut sama barat daya. Itu titik toilet, terutama titik toilet untuk perempuan itu yang dikuburangi. Itu atau patung Buddha. Depan Indonesia. Kemudian juga di jalan Budi Kemuliaan nanti juga ada di belakang toilet. Mungkin toilet perjalanan kita ada sekitar 20-an nanti. Toilet perjalanan kita. Kemudian kita juga menyediakan nanti air tangki untuk huruf. Ya, ada 2 di sekitar pagar Monas yang di depan Kementerian Pertahanan dan di depan Mahkamah Konstitusi, dan ada 2 lagi mungkin ditaruh juga di Patung Kuda, ya, di Patung Kuda di daerah 2. Itu sementara. Kemudian untuk rapat teknis berikutnya besok pagi pun medus itu bukan pagi, siang jam 2 siang besok di aula untuk Darul Alam ada rapat teknis tentang medus. Ya, jadi bagi ormas atau tenaga kesehatan, tenaga medis yang mau menjadi sukarelawan, besok jam 2 ada rapat teknis khusus tentang medis. Besok jam 2. Kemudian tanggal 3 pagi, tanggal 3 sore, ya, tanggal 3 sore itu lebih kurang pukul 16 sampai dengan malam ada rapat tim pengamanan terakhir. Ya, rapat tim pengamanan terakhir itu ada 10 pertempuran. Sebuah ormas yang memiliki pertempuran 3 di sekretariat RPI, ya, itu kita akan rapat teknis terakhir
tim pengamanan langsung setelah rapat kita plotting juga tenaga pengamanan kita. Kita akan plotting juga tenaga pengamanan kita karena kita akan tempatkan tenaga pengamanan ini lebih dulu dibandingkan dengan masanya. Jadi saya kira itu yang keempat. Yang kelima mengenai arus masuk dari peserta aksi. Bagi yang akan sholat Jumat di Istiqlal, kita anjurkan sebagaimana yang sudah dinyatakan oleh Majelis Al-Jitra, Ustaz Arifin Ilham, mulai dari subuh mereka akan mulai masuk. Kemudian mulai bergelombang dari sholat subuh itu diharapkan mulai bergelombang untuk masuk ke Istiqlal. Dan yang tidak bisa masuk lagi itu silakan mengambil jalur alternatif lewat Tanah Abang, ya, kemudian lewat Tugu Tani dan lewat dari Tegal Utara. Kendaraan tidak bisa lagi diumumkan dari koordinasi dengan pihak keamanan semalam. Kendaraan tidak dapat lagi diumumkan menjelang sholat Jumat. Jadi artinya tinggal masa jalan kaki, ya, karena di pertigaan dan perempatan menuju Monas itu nanti akan diblokade untuk kendaraan. Jadi hitung-hitung seperti Car Free Day. Jadi hitung-hitung seperti Car Free Day, nanti kita akan parkir kendaraannya di samping-samping, kita akan masuk ke kawasan Monas, itu mungkin dengan berjalan kaki. Itu dapat sementara itu kepada para peserta unjuk rasa Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia kembali menghimbau agar tidak melakukan tindakan anarki dan merusak fasilitas umum, serta menjaga kebersihan dan ketertiban dengan membawa kantong plastik sampah, air minum, alas sholat, payung, dan obat-obatan pribadi. Jika ada aksi kekerasan dan merusak fasilitas umum, maka itu bukan dari pihak GNPF MUI, sehingga keamanan dipersilahkan memproses secara hukum. Kepada masyarakat Muslim Jakarta, GNPF MUI juga menghimbau agar berempati memperhatikan saudaranya yang datang dari seluruh Indonesia untuk mengikuti aksi bela Islam pada hari Jumat tanggal 4 November 2016 dengan memberikan konsumsi akomodasi jika perlu transportasi sebagai wujud ukhuwah Islamiyah di antara kita. Dan kepada seluruh peserta aksi damai bela Islam, GNPF MUI mempersilahkan membawa bendera organisasi dan komunitasnya masing-masing, namun dianjurkan untuk lebih dominan membawa bendera merah putih. Dan yang hadir dalam konferensi pada malam hari ini adalah Habib Rizik Syihab, Haji Bakhtiar Nasir, Haji Misbahul Anam, Haji Muhammad Zaitun, Munarman Sarjana Hukum, Farid Okbah, Rahmawati Soekarno Putri, Ahmad Dhani, Ratna Sarumpait, Muhammad Al-Khotot, Tahira Idris, serta para ulama dan tokoh masyarakat. Langsung dari Jakarta, saya Abi Agus Susilo melaporkan. في الليل أظلم